Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Aulia Faridra Ashari dari kelompok 5 akan menjelaskan tentang kalimat efektif. Yang pertama, pengertian kalimat efektif. Apa sih kalimat efektif itu? Kalimat efektif adalah kalimat yang dapat mengungkapkan gagasan sesuai dengan yang diharapkan oleh si penulis atau si pembicara. Kalimat efektif harus dapat digunakan untuk mengungkapkan gagasan, maksud, atau informasi kepada orang lain secara lugas sehingga gagasan itu dapat dipahami secara sama oleh pembaca atau pendengar. Lalu ada ciri kalimat efektif. Yang pertama, memiliki unsur penting atau pokok, minimal unsur subjek dan predikat. Kedua, taat terhadap tata aturan, ejaan yang berlaku. Tiga, menggunakan diksi yang tepat. Empat, menggunakan kesepadaan antara struktur bahasa dan jalan pikiran yang logis dan sistematis. Yang kelima, menggunakan kesejajaran bentuk bahasa yang dipakai, melakukan penekanan ide pokok, mengacu pada kehematan penggunaan kata, dan yang terakhir menggunakan variasi struktur kalimat. Syarat kalimat efektif yang pertama yaitu kelugasan. Kelugasan dalam kalimat efektif menyyaratkan bahwa informasi yang disampaikan dalam kalimat itu ialah yang pokok-pokoknya saja, tidak berbelit-belit tetapi sederhana. Kalimat pasif dan aktif yang harus jelas, subjek dan keterangan harus jelas, pengantar kalimat dan predikat harus jelas, induk kalimat dan anak kalimat harus jelas, subjek tidak ganda, predikat tidak diketahui kata yang. Contohnya yang tidak efektif, berdasarkan penelitian yang dilakukan pada PT Tirta Kencana Industri yang berdiri pada tanggal 23 Mei 1967 oleh Bapak Ahsan yang berlokasi di Jalan Kartini nomor 17 Semarang. Kalimat efektifnya, berdasarkan penelitian, PT Tirta Kencana Industri didirikan pada tanggal 23 Mei 1967 oleh Bapak Ahsan dan berlokasi di Jalan Kartini nomor 17 Semarang. Yang kedua, ketepatan. Ketepatan dalam kalimat efektif mensyaratkan bahwa informasi yang akan disampaikan dalam kalimat itu harus jitu, sesuai dengan sasaran sehingga dibutuhkan ketelitian. Pemakaian kata harus tepat, kata berpasangan harus sesuai, menghindari peniadaan preposis. Contoh kalimat yang tidak efektif, dosen yang mendalami dan mengembangkan bidang ilmu yang langka diberikan anggaran dan fasilitas khusus oleh pemerintah. Kalimat efektifnya, dosen yang mendalami dan mengembangkan bidang ilmu langka memperoleh anggaran dan fasilitas khusus dari pemerintah. Syarat kalimat efektif yang ketiga yaitu kejelasan. Kejelasan dalam kalimat efektif mensyaratkan bahwa kalimat itu harus jelas strukturnya dan lengkap unsur-unsurnya. Contoh kalimat tidak efektif yaitu pemerintah secara eksplisit berniat mengatur agar setiap orang di negeri ini mendapatkan layanan kesehatan dasar secara cuma-cuma, jaminan hari tua, jaminan pensiun, dan santunan akibat kecelakaan. Kalimat efektifnya, pemerintah secara eksplisit berniat mengatur setiap orang di negara ini agar mendapatkan layanan kesehatan dasar secara cuma-cuma, jaminan hari tua, jaminan pensiun, dan santunan akibat kecelakaan. Lalu yang keempat ada kehematan. Kehematan dalam kalimat efektif mensyaratkan bahwa informasi yang akan disampaikan dalam kalimat itu harus cermat, tidak boros, dan tidak perlu kehati-hatian. Untuk itu, perlu dihindari bentuk-bentuk bersinonim, menghilangkan penggunaan subjek yang sama pada anak kalimat, menghindarkan pemakaian superordinat pada hiponim kata, menghindarkan kesinoniman kata dalam kalimat. Yang kelima ada kesejajaran. Kesejajaran menurut Sasangka 2012-103 dikatakan bahwa kalimat efektif mensyaratkan bentuk dan struktur yang digunakan dalam kalimat efektif harus paralel, sama atau sederajat. Dalam hal bentuk, kesejajaran terutama terletak pada penggunaan imbuhan. Sedangkan dalam hal struktur, kesejajaran terletak pada klausa-klausa yang menjadi pengisi dalam kalimat majemuk setara. Dan yang ke-6 ada keparalelan. Predikat kalimat majemuk setara rapatan harus paralel, artinya jika kata kerja harus kata kerja semuanya, jika kata benda harus kata benda semuanya. Contohnya yang tidak efektif, harga minyak disesuaikan atau kenaikan itu secara tidak wajar.
Kalimat efektifnya, harga minyak disesuaikan atau dinaikkan secara wajar. Dan yang terakhir ada kepaduan. Kepaduan ialah informasi yang disampaikan itu tidak terpecah-pecah. Kalimat tidak bertele-tele dan harus sistematis. Kalimat yang padu menggunakan pola aspek, agen, verbal, atau aspek verbal pasien. Di antara predikat kata kerja dan objek penderita tidak disisipkan kata daripada atau tentang. Sekian dari saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.